Sobat Sehat, selamat datang kembali di Hati HIV AIDS Talk and Inspiration bersama saya Gina Vita. Seperti biasa, kita akan mengulas informasi lebih lengkap berkaitan dengan penularan HIV AIDS. Tapi sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu nih ke Sobat Sehat, kalau podcast ini diselenggarakan oleh Yayasan Kemitraan Indonesia Sehat bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga AIDS Healthcare Foundation. Nah, sebelumnya seperti biasa, pada sesi kali ini ada sedikit berbeda. Kita akan membahas lebih lengkap mengenai bagaimana pencegahan penularan HIV/AIDS. Kita akan ngobrol lebih lengkap, lebih detail bersama dengan, saya bisa sebut pakarnya pakar atau ahlinya ahli lah, bersama dengan Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo. Selamat sore, Dokter. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat sore Mbak Vita dan selamat sore untuk semuanya. Ya, semoga sehat selalu semuanya, Dokter. Amin, ya, amin. di tengah pandemi COVID. Ya. Dokter Hasto, seperti ini, kalau kita bicara soal penularan HIV/AIDS, saya ingin tahu dulu data dari BKKBN ini seperti apa sih hasil surveinya ya terhadap masyarakat, seberapa besar pengetahuan masyarakat terkait dengan penularan HIV/AIDS ini? Ya, baik. Jadi kalau BKKBN kan tidak mengadakan survei khusus HIV/AIDS, tidak ya, tetapi BKKBN selalu membaca data yang ada. Ya, tetapi kalau kita lihat ya, ini karena data ini penting dan supaya saya tidak salah ini bicara tentang data itu. Kalau kita lihat ya, ini kenyataan ya. Kita amati dari tahun 2010 sampai hari ini tahun 2020. Itu sebetulnya antara HIV dan AIDS itu polanya berbeda. Jadi mereka yang positif HIV ini memang masih menunjukkan naik, trennya naik gitu. Tetapi mereka yang AIDS yang betul-betul manifest, ada sindroma dari gejala-gejala yang muncul itu cenderung menurun. Okay. Ya, kalau saya boleh katakan di sini data itu menunjukkan tahun 2000 katakanlah 13 begitu ya. Itu 1 tahun itu yang kasus yang AIDS yang betul-betul manifest syndrome itu sampai 12.214. Tetapi di tahun 2019 itu hanya 7.000 dan di tahun 2020 sampai bulan September ini 6.700. Nah, meskipun tahun 2020 tidak bisa kita pakai sebagai dasar karena karena ada pandemi, mungkin active case finding kita mungkin tidak seperti kalau tidak ada pandemi begitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penularan HIV dari waktu ke waktu masih meningkat, tetapi gejala klinisnya menurun. Ya, ini berarti apa yang menjadi faktor penyebab? Ini pengobatannya bagus berarti. Jadi informasi KIE yang diberikan kepada masyarakat untuk mereka itu mengkonsumsi obat anti HIV ini bisa kita lihat ada hasilnya lah. Oke, ada hasilnya. Ya. Bicara selain soal obat, Dokter Hasto, ya. Tapi kan kita tidak bisa memungkiri seperti tadi Dokter Hasto sampaikan bahwa memang untuk ada kasus HIV ini memang meningkat kan seperti itu. Ya, kasus HIV-nya meningkat, tapi AIDS-nya cenderung menurun. Betul. Ya. Nah, ini peningkatan HIV apakah kemudian memang karena faktor pemahaman manusia atau masyarakat yang misalnya dinilai kurang terkait dengan perilaku beresiko dan lain sebagainya? Betul. Jadi saya kira mendidik masyarakat kita untuk merubah perilaku ya. Ini BKKBN ini kan tugasnya bagaimana memahamkan mereka untuk supaya perilakunya berubah ya. Itu memang tidak mudah. Jadi bagaimana perilaku berisiko supaya mereka betul-betul tidak menjadi penular dan tertular. Ini memang tidak mudah. Ya, kita tahu perilaku berisikonya itu kan kalau kita pahami satu misalkan ya, mereka yang menggunakan obat-obat terlarang kemudian dia ganti-ganti jarum antar teman misal begitu. Sebentar Dokter Hasto, sebelum masuk ke hal-hal yang tadi Dokter Hasto sampaikan, ini mungkin edukasi juga ke masyarakat. Apa sih sebetulnya pengertian dari perilaku berisiko itu? Mungkin bisa dijelaskan secara. Ya, memang begini, kalau kita kembali kepada perilaku berisiko kan kembali kepada 3 sumber penularan. Ya, jadi mereka itu karena ganti-ganti pasang, gitu. Ini bagian dari perilaku berisiko, artinya perilaku seks yang tidak sehat, ya. Kemudian yang kedua, risiko terjadinya
penularan melalui istilahnya parenteral ya, jadi melalui jarum gitu. Ya, ini juga menjadi perilaku berisiko seperti tadi saya katakan di depan bahwa menggunakan narkotika ganti jarum ini perilaku berisiko. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita ini memahami bahwa kalau kita itu sebagai penular atau kita infeksi, itu bagaimana kita memahami untuk bereproduksi, karena salah satu penularannya adalah dari ibu kepada janin. Oke, nah itu menarik tadi Dr. Hasto. Nanti kita akan bedah satu persatu. Tapi kalau kita bicara soal proses penularannya, tadi ada jarum suntik dan sebagainya. Bagaimana kemudian dengan penularan misalnya dengan air liur? Apakah kemudian ini juga berpotensi? Ya sebetulnya sih memang ada potensi ya ke sana, tapi kita kan juga selalu sosialisasi bahwa yang namanya makan bersama, tinggal satu rumah, menggunakan katakanlah toilet bersama, itu bukan hal-hal yang dianggap sebagai perilaku berisiko, tidak dianggap sebagai suatu risiko. Ciuman itu bukan suatu yang berisiko ya, tetapi memang menyusui air susu, kemudian discharge dari vagina itu yang kalau terkontak-kontak seperti itu kan menjadi suatu risiko. Nah, terkait dengan itu kan kita juga punya dukungan ya BKKBN untuk supaya ada 3 zeros yang di 2030 ya itu bisa tercapai. Jadi salah satunya kan zero dari katakanlah diskriminasi ya. Ini penting ya. Jadi mereka supaya tidak terlalu kemudian mendiskriminasikan orang dengan ODA gitu ya. Kemudian juga jangan sampai ada sebetulnya zero untuk the new infection of HIV gitu. Kemudian satu lagi zero yang mati karena AIDS ya. Jadi related AIDS ya. Ini saya kira mensukseskan 3 zeros ini juga penting ke depan. Ini juga bicara soal penularan atau perilaku berisiko, Dr. Hasto. Ini siapa saja sih kemudian pihak yang rentan untuk melakukan perilaku berisiko ini? Kalau saya begini kalau diklasterkan. Ya, kalau saya dalam rangka preventif itu remaja. Dalam rangka preventif. Karena begini. Remaja menjadi urutan pertama. Kalau saya begitu, meskipun penderitanya bukan. Ya penderitanya gini. Penderitanya yang sekarang ini kan yang mayoritasnya usianya di bawah 40 tahun tapi di atas 25 tahun. Ini kan sudah tidak remaja. Mereka ya katakanlah termasuk golongan usia produktif lah, sangat produktif. Usia 25 sampai 40 tahun. Tetapi siapa yang akan masuk di usia 25-40 tahun? Perilaku mereka yang harus dikendalikan siapa? Adalah orang-orang yang mau masuk usia itu. Jadi usia 25 ke bawah. Jadi kalau menurut saya sumbernya mereka adalah usia 25 tahun ke bawah ini. Nah, umumnya ini perilaku remaja apa saja sih yang kalau BKKBN ini melihat mengenai perilaku berisiko yang dilakukan oleh remaja? Tetap kalau menurut saya kembalinya kepada 3 hal. Bagaimana tentang itu kan kembali pada 3 hal, karena penularan HIV kembali kepada 3 hal. Satu adalah melalui sexual intercourse. Kemudian yang kedua adalah melalui jarum suntik. Kemudian yang ketiga adalah dari ibu ke bayi. Kan itu kan di luar itu mana lagi kan? Enggak, kalau data mungkin dari BKKBN dari remaja, kasus yang tadi kan di klaster pertama adalah remaja ya dokter ya. Ini paling banyak kasusnya, case-nya seperti apa sih penularannya? Ya kalau remaja kan sedikit kasusnya ya, karena kasusnya kan hanya sekitar 5% ya remaja itu. Ya karena remaja ini sebagian adalah bagian dari yang dibawa pada masa anak-anak itu, bagian mereka adalah yang early sexual contact ya, sexual intercourse ya, sehingga ada hal-hal seperti itu ya, sebagian kecil juga yang sudah menggunakan jarum suntik ya. Tetapi sekali lagi ya, kalau kita bicara ke depan itu siapa yang harus dicegah, itu tetap jawaban saya remaja. Ya, karena itu. Jadi kalau menurut saya memang yang strategis siapa sih yang mensuplai kasus-kasus di usia 25 sampai 40 tahun lebih tadi menjadi besar sekali kasusnya adalah mereka yang tidak terkesiap mentalnya. Jadi faktor penentu juga ya Dr. Hasto ya remaja ini ya. Sekarang namanya preventif sama kuratif itu lebih mudah mana? Preventif. Nah, jadi preventifnya seperti apa ya, Dok ya? Ya kalau menurut saya memang pendidikan seks di usia remaja ini penting sekali. Iya. Cashpro, kegiatan kesehatan reproduksi itu sangat penting sekali ya kalau kita lihat memang di remaja persentasenya tidak tinggi, tetapi mereka penyumbang potensi ke depan. Kita lihat bahwa
di usia 24 sampai 39 tahun itu ada 69%. Kemudian di usia yang katakanlah 20 sampai 24 tahun itu 17% sampai itu. Ini kan persentase yang besar di depannya remaja. Di depan remaja. Coba kalau dia sebelum usia 20 tahun atau sebelum usia 24 tahun itu mental modelnya kita godok gitu. Kalau sudah terlanjur berat kalau menurut saya. Iya. Iya, kan apalagi sudah terlanjur, sudah terinfeksi kan tinggal kuratif saja. Iya. Kalau kita ingin menurunkan apalagi tadi 000, maka kuncinya adalah satu. Mereka populasi yang akan masuk di usia peak-nya tadi di situ. Di bendungnya di situ. Anda bayangkan aja lah. Anda bayangkan ada rombongan orang yang bergerak pada usia ya. Sebentar lagi ada yang usianya 20 tahun. Ini jumlahnya besar sekali. Katakanlah ada 64 juta. Itu rombongan remaja ini. Nah, remaja ini 2 tahun, 3 tahun lagi sudah masuk ke usia yang puncaknya orang kena HIV AIDS itu. Nah, kenapa dia kena HIV AIDS? Karena mental modelnya remaja yang mau masuk ke usia produktif tadi, mental modelnya itu mental model yang mudah kena HIV AIDS. Dia mental model yang ganti-ganti pasangan, dia mental model yang labil, kemudian dia menggunakan obat-obat terlarang. Itu kalau menurut saya.